Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas mengenai discussion dan introduction pada step sebelumnya. Maka untuk saat ini kita akan membahas mengenai kerangka teoritis dan hipotesis. Sebetulnya dalam proses penyusunan itu tidak ada yang namanya step yang pasti, yang fix ya. Jadi misalnya step 1 harus apa dulu, step kedua harus apa dulu. Tapi prosesnya itu bisa berulang dan kembali lagi. Jadi misalnya sebelumnya kita sudah bahas discussion, di sini kita sudah ketemu kontribusi penelitian kita itu bersamaan dengan penyusunan literatur review itu untuk identifikasi gap dan originalitas, kemudian baru kita tarik ke introduction. Tapi ketika dalam proses penyusunan introduction pun kita bisa kembali lagi ke literatur review dan ke discussion. Jadi ini sebetulnya proses berulang saja, mana yang menurut kita yang paling oke, yang terbiasanya seperti apa atau passion kita seperti apa ya boleh kita gunakan secara bergantian. Terlepas dari urutannya mana yang menurut kita itu yang paling mudah disusun, tapi paling tidak kerangka teoritis dan hipotesis ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang teori atau kerangka teoritis yang merupakan uraian logis berdasarkan asumsi teoritis tertentu untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Jadi pada prinsipnya di sini ada dua subchapter. Yang pertama itu adalah landasan teorinya. Jadi kita harus menjelaskan kita menggunakan teori apa untuk menghubungkan variabel yang kita gunakan. Kemudian baru kita kaitkan dengan penelitian yang ada sekarang untuk memperkuat pernyataan atau asumsi teori untuk kita menyusun hipotesis. Berikut ini saya berikan contoh theoretical background dan hypothesis development. Jadi ini adalah dua subchapter. Yang pertama itu adalah latar belakang teori, kemudian pengembangan hipotesis. Seperti saya jelaskan di awal tadi, kita harus membuat atau melandaskan cara berpikir kita itu berdasarkan teori tertentu. Nah, seperti di artikel ini model penelitiannya seperti ini. Jadi ada workplace incivility, ada classroom incivility, kemudian ada internal locus of control, kemudian ada learning engagement. Nah, untuk menghubungkan ini semua, maka kami menggunakan dua teori, yaitu yang pertama itu conservation of resource atau core teori. Kemudian yang kedua adalah Job Demand Resource Model, JDR, itu modelnya Becker dan teman-teman. Jadi ada dua inilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Saya sering melihat itu tulisan-tulisan yang membuat landasan teori itu adalah mata kuliah atau disiplin ilmu tertentu ya. Misalnya menggunakan teori manajemen sumber daya manusia. Itu sebetulnya MSDM itu bukan teori, itu disiplin ilmu. Nah, di MSDM itu sendiri banyak teori-teori yang bisa digunakan. Jadi itu bukan teori sebetulnya. Nah, untuk yang teori-teori ya seperti ini, ada conservation resource atau core teori, ada social action teori dan seterusnya. Mungkin Anda yang mau tahu teori apa saja yang bisa digunakan dalam penelitian itu, nanti saya akan tunjukkan. Nah, ini contoh teori-teori yang umum ya yang digunakan dalam penelitian itu. Kita bisa lihat mulai dari ada agency teori kalau di keuangan ya atau akuntansi, agenda setting teori dan seterusnya, ada contingency teori, critical social teori. Nah, yang tadi itu bisa kita pakai misalnya social dependency teori, resource based view teori, social action teori, ini juga SET atau social cognitive teori, ini teorinya si Bandura, social capital dan macam-macam. Ini adalah jenis-jenis teori yang bisa kita gunakan sebagai landasan berpikir kita ya. Jadi untuk menjelaskan hubungan antar variabel ya kita bisa menggunakan teori-teori yang ini. Ada banyak lainnya, ini cuma sedikit yang saya rangkum.
Cara yang paling mudah untuk menentukan teori apa yang tepat yaitu dengan membaca penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau saya sih, cara saya seperti itu gitu. Jadi lihat artikel-artikel yang sudah terbit, lihat penelitinya itu menggunakan dasar teori apa untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, biasanya yang menjadi patokan itu adalah variabel y-nya ya. Jadi variabel endogennya ini learning engagement, ini adalah engagement. Makanya yang kita pakai itu adalah teori pelengkapnya adalah GDR, karena GDR ini adalah model work engagement dan model burnout itu. Makanya ini yang kita pakai. Core, untuk core teori ini juga banyak digunakan untuk menjelaskan workplace instability. Jadi untuk tahu mana yang relevan ya lihat contoh-contoh penelitian sebelumnya. Atau kalau seandainya kita mau gunakan perspektif teori baru, itu justru lebih bagus gitu. Jadi misalnya sebelumnya penelitian yang ada itu lebih banyak menggunakan core teori dan set teori. Nah, kita menggunakan pendekatan teori yang lain untuk menjelaskan hubungan variabel yang sama. Itu lebih bagus. Berarti nanti originalitasnya adalah kita menggunakan perspektif teori baru untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Oke, saya jelaskan berdasarkan contoh. Ini adalah artikel kami di Springer di Biomed Central. Nah, untuk kerangka teoritisnya atau landasan teorinya yang digunakan adalah core dan GDR. Jadi di sini kita jelaskan mengenai core dulu gitu. Asumsi core-nya seperti apa. Nah, ketika menjelaskan tentang teori yang kita jadikan dasar ini, kita juga harus mengaitkan dengan variabel yang kita teliti. Jadi tidak boleh kita itu cuma menjelaskan misalnya core teori, core itu apa, terus asumsinya apa dan seterusnya. Yang seperti itu tidak perlu kita jelaskan panjang lebar, tapi pada intinya adalah kita menjelaskan atau mengaitkan teori yang kita gunakan itu dengan variabel yang kita teliti. Nah, di sini ketika saya menjelaskan mengenai asumsi teori core gitu, di sini kita sudah mulai mengaitkan dengan variabel yang kita gunakan gitu. Jadi ini terkait gitu. Jadi dibahasnya bukan satu persatu. Berapa banyak penjelasan mengenai landasan teorinya? Teorinya cukup dijelaskan 2 paragraf. Kalau saya biasanya begitu. Jadi misalnya kita menggunakan 2 teori, maka satu paragraf nggak perlu banyak-banyak gitu. Jadi berikutnya baru kita jelaskan tentang hubungan antar variabel. Nah, khusus hubungan antar variabel ini harus dinarasikan seefisien mungkin. Formatnya seperti apa? Nah, untuk kita menyusun hipotesis itu formatnya sebetulnya 2. Pertama itu adalah konsep-konsep umumnya dulu kita jelaskan, kemudian baru kita memberikan penjelasan mengenai penelitian sebelumnya. Nah, ini contohnya, ini misalnya hipotesisnya di sini ada hipotesis 3 dan hipotesis 4. Nah, ini penjelasannya itu cuma 2 paragraf di atas. Jadi pertama itu kita jelaskan tentang definisi job evidence dulu atau teorinya, singkat saja gitu. Kemudian sangat direkomendasikan untuk mengambil kutipan itu secara bersamaan seperti ini ya. Jangan satu-satu. Jadi misalnya kita mau menyatakan bahwa penelitian sebelumnya itu ada yang membuktikan bahwa X berpengaruh terhadap Y. Nah, itu kita ambil contohnya si A, si B, si C dan seterusnya. Nggak perlu seperti itu, langsung digabung saja. Misalnya X dan Y sebelumnya sudah dibuktikan oleh siapa saja, langsung digabung seperti ini. Jadi nggak perlu dijelaskan satu persatu karena itu akan makan tempat, nanti makan space. Nah, setelah ada konsep, ada penelitian sebelumnya, nah, kita juga kaitkan lagi dengan teorinya. Makanya ketika membuat statement hipotesis ini harus didukung oleh landasan teori atau teori tertentu dan penelitian sebelumnya. Jadi 2 itulah landasan kita untuk membuat statement hipotesis seperti ini. Bagaimana kalau seandainya hipotesis kita itu
belum ada yang sebelumnya itu meneliti gitu. Jadi misalnya di sini Islamic Work Ethic dengan Job Embeddedness ini sebelumnya belum ada yang meneliti. Makanya di awal statement ini kami sudah jelaskan bahwa hubungan antara IWE dan Job Embeddedness ini sebelumnya belum pernah diteliti. Nah, kalau posisinya seperti ini berarti kita tidak punya dasar atau referensi dari penelitian sebelumnya. Untuk membuat statement hipotesis, kita harus membuat pernyataan atau dukungan teori yang kuat. Jadi narasinya harus berdasarkan teori. Jadi kalau ada yang bilang bahwa penelitian kuantitatif itu tidak bisa kita lakukan kalau belum ada peneliti sebelumnya, itu salah. Kalau harus ada penelitian sebelumnya itu kapan kita mau meneliti gitu. Jadi kita selalu ketinggalan, nunggu orang dulu meneliti baru kita mau ngikutin gitu. Itu namanya kita nggak pernah jadi orang yang pertama untuk membuktikan hubungan antar variabel. Itu yang seperti itu sering saya dengar-dengar tuh di di statement seperti itu. Kuantitatif pokoknya harus ada penelitian sebelumnya. Salah, yang seperti itu salah. Kalau masih berlandaskan seperti itu, ya kita tidak pernah menjadi orang yang pertama meneliti. Jadi kalau seandainya hubungan antar variabel itu sebelumnya belum pernah diteliti, ya kita yang jadi pertama meneliti. Caranya seperti apa? Caranya kita harus memperkuat asumsi teorinya gitu. Jadi kalau di sini menggunakan core teori, kita menjelaskan hubungannya, kemudian ditambah juga dengan set teori atau social action teori. Nah, dari sinilah baru kita membuat statement hipotesis. Jadi tanpa ada penelitian sebelumnya yang sama persis gitu. Jadi variabel ini sebelumnya memang belum pernah dipadankan gitu dalam penelitian. Jadi singkatnya, theoretical background itu isinya adalah teori yang kita gunakan untuk menjadi dasar pemikiran kita atau dasar kita mengaitkan antar variabel. Kemudian baru kita lanjutkan mengenai penjelasan mengenai hubungan antar variabelnya. Ini kita menjelaskan konsepnya singkat-singkat saja, kemudian dukungan penelitian sebelumnya kalau ada gitu ya. Baru susun hipotesis. Yang kedua juga sama, hubungan antar variabel kita jelaskan dulu. Nanti modelnya seperti ini jadi ya. Jadi definisi-definisi umum tidak perlu ya, nggak perlu panjang lebar kita jelaskan. Dukungan penelitian sebelumnya ini nanti akan kita bahas lagi di bagian pembahasan gitu. Jadi misalnya di pembahasan kita kan harus menjelaskan perbedaan kita dengan penelitian sebelumnya, atau dukungan kita atau hasil kita misalnya berbeda itu. Jadi ini nanti akan dipadankan juga dengan pembahasan. Jadi pada prinsipnya untuk kerangka hipotesis seperti ini atau model hipotesis yang kita bangun ini, penelitian-penelitian yang ada di sini nanti akan kembali dipanggil di bagian pembahasan. Di pembahasan akan dipanggil kembali. Kita sejalan dengan hasil kita itu sejalan dengan penelitian siapa, berbeda dengan penelitian siapa. Jadi hati-hati, saya sering sekali membaca artikel itu di bagian kerangka hipotesisnya atau model penelitian ketika menjelaskan dukungan penelitian sebelumnya itu tidak ada, tapi tiba-tiba muncul di pembahasan. Itu tidak boleh. Jadi harus sama gitu. Jadi di sini kita mengkonfirmasi, di pembahasan itu kita mengkonfirmasi bagian sebelumnya di kerangka teorinya. Jadi jangan sampai ini berbeda gitu, di kerangka hipotesisnya berbeda, di pembahasan berbeda, nanti di introduction berbeda lagi. Yang seperti itu tidak boleh. Jadi harus sama persis gitu. Jadi kita menggunakan penelitian siapa, teori apa, dan itu harus semuanya itu harus relevan antara introduction, kerangka berpikir, kemudian di pembahasan. Saya pikir sekian untuk theoretical background dan hipotesis development. Silahkan dipraktikkan, silahkan lihat contoh-contoh artikel yang sudah terbit bagaimana cara menyusun atau menarasikan teori, kemudian menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai dasar pengajuan
hipotesis ini memang butuh latihan. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh sebelumnya seperti apa mereka melakukan, ya seperti itu juga kita lakukan gitu ya. Terutama contoh-contoh dari artikel-artikel di jurnal-jurnal internasional itu, kalau kita memang targetnya untuk publikasi internasional. Kalau secara umum mungkin penyusunan untuk kerangka teoritis ini mungkin makan waktu sekitar kalau disusun serius mungkin nggak nyampe 1 hari juga selesai gitu ya. Jadi bagian ini makanya saya bahas terakhir setelah introduction, karena menurut saya ini mudah disusun gitu dibandingkan dengan introduction. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita nanti akan lanjut membahas mengenai finalisasi untuk step terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.